Bagaimana cara pandemi corona menggoyang Indonesia? Bukan melalui virusnya, tapi melalui propaganda ketakutan. Propaganda yang dilakukan adalah propaganda ketakutan. Itu berlangsung di seluruh dunia. Apa proteksi dan solusi terkuat menghadapi virus corona? Bukan antibiotik yang mampu mengatasi virus, tapi imun tubuh. Contohnya interferon, yang diproduksi tubuh dalam melawan kanker termasuk virus. Maka peperangan antara virus dengan manusia adalah soal adu cepat. Siapa yang lebih dulu bisa beradaptasi? Virus dengan mutasi genetiknya atau manusia dengan kekebalan imun tubuhnya? Mengapa? Tanpa propaganda ketakutan, virus corona seharusnya tidak berbahaya bagi Indonesia. Pertama, virus corona bukan virus flu burung, juga bukan SARS dan MERS. Tingkat kematiannya jauh lebih kecil. Kecuali tubuh penderita terlanjur sudah lemah, sehingga berpotensi mengalami kegagalan sistem imun seperti cytokine storm. Maka jangan hanya fokus menguatkan tubuh untuk meningkatkan imun, baik dengan latihan, diet, dan lainnya. Tapi juga penting terbebas dari aktivitas, diet, dan semua hal yang melemahkan imun tubuh, termasuk berita-berita dan propaganda menakutkan terkait corona. Kedua, virus corona itu tidak bisa bertahan di lingkungan bertemperatur panas seperti di Indonesia. Jadi virus itu pas melayang di udara, dia akan mati dengan sendirinya. Jadi bila imun tubuh kita bagus, sebenarnya virus corona sulit menyebar di daerah tropis seperti Indonesia. Berbeda dengan Tiongkok, yang saat virus merebak, temperaturnya dingin. Italia, Prancis, Iran, Wuhan, Korea, Jepang, Seattle, Washington, New York, ternyata bila ditarik garis, tampak membentuk garis lurus, sehingga ada yang menamainya sebagai Corona Belt atau sabuk corona. Mungkin pada lintang tersebut, suhu bagus untuk berkembang biaknya virus. Diketahui menurut data dari BMKG, suhu rata-rata di Indonesia malah 35 sampai dengan 37 derajat Celcius. Iklim di Indonesia itu 26 sampai 30 derajat. Virus itu hanya akan ada di udara selama maksimal 3 menit pada suhu 20 sampai 25 derajat. Sehingga jika di suhu kita di 26 sampai 30 derajat pas pada saat siang-siang, virus itu tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 menit. Ini tidak bisa dibandingkan dengan Italia. Italia suhunya 6 derajat, sementara virus ini bisa bertahan selama 3 jam di lingkungan pada suhu 10 sampai 15 derajat. Sementara di New York kemarin 10 sampai 12 derajat, di Italia 6 derajat. Itu sebabnya korban di dua negara itu lebih banyak, karena begitu mereka keluar mereka akan terekspos. Sementara di tempat kita masih dilindungi oleh sinar matahari dan oleh suhu. Jadi harusnya Indonesia aman. Jadi sekali lagi, tanpa propaganda ketakutan, virus corona seharusnya tidak berbahaya bagi bangsa Indonesia. Ketakutan akibat terlalu banyak mendengar berita negatif dari medsos dan lain-lain, termasuk lingkungan di sekitar kita, membuat penularan virus corona menjadi semakin dahsyat. Mengapa demikian? 1. Ketakutan adalah hal yang menular, dan ketakutan mampu ditularkan dengan sangat cepat. 2. Ketakutan menghasilkan hormon stres yang melemahkan imun tubuh. Corona yang awalnya tak menimbulkan penyakit bagi yang imun tubuhnya masih kuat, sekarang leluasa merajalela karena imun tubuh masyarakat sudah dilemahkan oleh ketakutan. Saat imun tubuh turun, virus corona yang tadinya tidak mampu membuat kita sakit, sekarang jadi mampu. Karena kita sendiri yang meruntuhkan benteng pertahanan tubuh kita dengan stres. Virus corona sendiri tidak bertambah kuat. Kita sakit
karena kita melemahkan diri kita sendiri. Maka untuk saat ini yang seharusnya menjadi prioritas adalah dengan cepat mensosialisasikan supaya masyarakat paham pentingnya meningkatkan imun tubuh, sekaligus menguatkan tubuh dengan mengatasi ketakutan dan depresi dengan berjemur, ditambah salam FIFA Republik Indonesia sebagai preventive medicine. Kita harus tahu bahwa virus hanya bisa dinetralkan oleh antibodi dari dalam tubuh kita sendiri. Dan antibodi itu akan diproduksi oleh tubuh kita pada saat infeksi pertama itu selama 7 hari sesudah paparan awal. Jadi kalau kena sekarang, maka kita akan dapat antibodi 7 hari sudah itu. Di hari ke-14, antibodi kita akan sangat banyak sehingga akan menetralkan virusnya. Itu yang terjadi kepada sebagian besar penderita positif coronavirus yang kemudian dia bisa kembali lagi dan juga bisa sehat lagi. Dan data mengenai coronavirus itu akan disimpan di dalam sel memori dari dalam tubuh kita, dan itu bisa bertahan sampai 30 tahun lebih. Sehingga jika kita terkena lagi, maka data dari sel memori tubuh kita akan langsung mengeluarkan antibodi tidak dalam 7 hari, tapi dalam waktu 1 sampai 2 hari, maka kita akan sembuh. Dan itu yang terjadi pada sebagian besar kasus-kasus penderita coronavirus yang positif. Sehingga jika kita dideteksi apakah kita mengalami didiagnosa sebagai positif, kita harus bertanya dulu, positif virus lewat PCR atau positif antibodi? Karena jika positif antibodi lewat rapid test, ya alhamdulillah, berarti apa? Titer antibodi kita tinggi sehingga bisa melawan virusnya. Dan jika itu ternyata positifnya juga ada juga yang positif virus lewat PCR, itu pun juga tidak ada yang perlu ditakutkan karena sifatnya dinamis. Kita bisa positif sekarang, dalam waktu 2 minggu 16 hari, maka kita akan bisa berubah negatif. Persis sama seperti pasien nomor 1, 2, 3 datang positif, keluar negatif. Dan persis sama seperti ribuan orang lainnya yang ada di Indonesia yang jika terdeteksi positif saat ini, maka akan bisa sembuh kembali dengan jika bisa mengeluarkan antibodi yang cukup tinggi sehingga bisa menghilangkan virus yang ada di dalam tubuh kita. Kita akan bisa mengatasi ini. Status positif tidak perlu ditakuti. Jadi kalau sekarang kita dites lalu hasilnya corona positif, harusnya senang bukan takut. Karena dalam hitungan minggu kita akan kebal corona, bahkan 30 tahun ke depan. Jadi kenapa harus takut corona? Jadi yang penting diketahui, kena COVID jangan kita terlalu takut. Karena 80-90% orang kena COVID, dia akan sembuh dan nantinya membentuk kekebalan tubuh ya. Sehingga nggak terkena lagi, kasus yang terkena lagi itu sangat sedikit. Tapi yang kita takutin itu orang kena COVID menjadi buruk keadaannya, yang diduga karena terjadi reaksi kimia yang disebut cytokine storm. Dari penelitian-penelitian yang udah ada, ya, dari kasus-kasus yang sudah terjadi di Cina dan di negara-negara lain, cytokine storm itu sebabnya apa? Satu, karena penderita itu enggak makan yang sehat ya. Jadi diduga kalau seseorang memakan plant-based diet, kemungkinan cytokine storm itu menjadi jauh lebih kecil. Bahkan menurut peneliti di Cina belum ada pasien yang meninggal atau belum ada pasien COVID yang dirawat yang plant-based diet. Cytokine storm ini bisa dipicu juga dengan pengobatan yang salah. Ya, beberapa obat tertentu kalau dimakan malahan bisa menimbulkan cytokine storm. Maka itu jangan kita so jago self-medicated ya. Kalau bukan dokter atau yang mengerti benar-benar, jangan coba-coba main beli obat online dan itu coba obatin sendiri. Ketiga, kita pelajari kasus-kasus kematian ya, terutama yang ada di Indonesia bisa meninggal. Kenapa? Saya pelajarin mereka panik ya. Panik, sama kecewa, sama sakit hati dan segala macam lah, pokoknya dalam kondisi yang kurang baik gitu. Akhirnya meninggal paginya. Jadi kalau salah satu pencegahan cytokine storm itu, kita nggak boleh panik, nggak boleh marah, nggak boleh kecewa, nggak boleh sedih. Jadi juga kadang-kadang mereka yang dirawat di rumah sakit rujukan, mereka sangat menderita, sangat depresi, mau pulang nggak bisa, diisolasi segala macam. Akhirnya hari ketiga, keempat, kelima memburuk keadaannya karena saya duga karena cytokine storm, karena marah-marah, kurang tidur ya. Nah itu bisa menimbulkan hal tersebut.
Nah juga makanan yang diberikan di situ juga bukan plant-based diet, mungkin kekurangan minum air juga ya karena lagi keadaannya panik, sedih segala macam. Yang keempat, jangan lupa kita tidur cukup, nggak boleh kita sampai larut malam ikutin berita-berita ini sampai kurang tidur. Santai aja, kita orang yang beriman harus percaya bahwa semuanya Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil. Dan jangan depresi, jangan panik, ada yang sampai kena emah, kita udah melakukan yang terbaik. Kalau tadi saya katakan kalau kena jangan takut karena 80-90% sembuh. Yang kita takutkan adalah cytokine storm itu. Apa proteksi dan solusi terkuat supaya kita semua aman dari corona dan cytokine storms? Ada 3 langkah untuk membantu memperkuat tubuh dan imun kita serta menetralisir akibat buruk dari propaganda ketakutan corona. Inilah sesungguhnya jaring pengaman program social distancing supaya pandemi ini cepat berlalu. Langkah pertama, stop berita tentang corona yang melemahkan imun tubuh. Suasana hati dan pikiran kita akan membantu melindungi sistem imun tubuh kita. Hindari ketakutan akibat berita corona karena melemahkan sistem imun kita dan malah membuatnya lemah terhadap virus. Lihat berita corona, jadi ketakutan, jadi depresi, imun tubuh turun, mudah sakit, mudah kena corona. Jadi stop lihat berita corona. Jadi jauhkan diri kita dari berita tentang virus corona. Jangan terus mencari informasi tambahan di internet. Itu akan melemahkan kondisi imun tubuh kita. Hindari mengirim pesan yang melemahkan kepada orang lain karena malah berpotensi membuat mereka jadi depresi. Jadi tidak perlu berebut stok makanan, bahkan masker. Untuk yang imun tubuhnya kurang baik, penting untuk jangan cemas dan khawatir. Yang penting, rajin latihan, perkuat imun tubuh dengan pola hidup, makan, minum, istirahat yang cukup, dan latihan jasmani yang tepat, yaitu yang nyaman buat meridian dan sel tubuh. Jadi tak perlu cemas. 1. Bila kehabisan masker, hand sanitizer, atau sabun cuci tangan. 2. Bila ada keluarga yang batuk, bersin, atau pilek. Ketiga, saat ke rumah sakit ternyata kapasitas rumah sakit tak cukup. Ingat, kita masih punya proteksi terkuat, yaitu imun tubuh kita. Masker, hand sanitizer, sabun, physical distancing, dan lain-lain membantu jaga kita dari luar. Namun imun menjaga di dalam. Pertama, ajarkan kepada keluarga mengatasi dini di rumah dulu sebelum ke rumah sakit. Caranya, lindungi saluran nafas kita. Seringlah minum air putih hangat 10 menit sekali. 3 teguk sekali minum. Tujuannya untuk membilas virus bila ada ke dalam lambung. Virus musnah saat di lambung. Paru-paru jadi aman, dan bila terasa lebih nyaman, teruskan minum air putih hangat sampai keluhan hilang. Langkah kedua, hindarkan hal yang melemahkan tubuh, terutama imun kita. Pertama, jangan tidur di atas jam 10 malam. Kedua, jangan lama-lama main HP atau internet, apalagi game. 3. Pilih makanan minuman yang nyaman meridian. Contoh, minum yang hangat, jangan minum yang dingin. Hindari makan daging selama pandemi berlangsung. Makan plant-based diet. Langkah ketiga, lakukan proteksi dan solusi terkuat supaya kita semua aman dari corona dan cytokine storm. Rajinlah berjemur jam 10 pagi, ditambah salam FIFA Republik Indonesia untuk memproduksi interferon dan serotonin yang optimal. Penting, teknik salam FIFA Republik Indonesia harus tepat. Ada 3 unsur penting yang tidak boleh dikurangi dari prosedur jemur dengan salam FIFA Republik Indonesia ini. Pertama, salam FIFA Republik Indonesia. Kedua, nafas bayi. Dan ketiga, tersenyum. Apabila hanya berjemur saja tanpa salam FIFA Republik Indonesia, nafas bayi, dan tersenyum, maka manfaatnya sangatlah kecil. Bagaimana kita tahu apakah hasil jemurnya sudah optimal? Jangan lupa ukur. Bila teknik sudah tepat, hasil tes akan menunjukkan menguatnya tubuh, terutama di area pusat imun tubuh, yaitu timus. Yang hasil tes tubuhnya masih lemah, perbaiki kembali teknik salam FIFA Republik Indonesia-nya.
Berlatihlah tiap hari selama pandemi masih berlangsung. Sebarkan cara berjemur yang tepat ini kepada keluarga kita dan semua orang yang kita kasihi, sebab solusi supaya pandemi ini cepat berlalu. Bersyukur kita di Indonesia yang sinar mataharinya berlimpah, yang bersama salam FIFA Republik Indonesia jadi salah satu hadiah terindah Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi pandemi virus corona. Sebarkan hari ini juga. Ingat loh, jemur itu gratis. Salam Fifari, FIFA Republik Indonesia. Kita melawan corona. Gerakan Indonesia Jemur Pagi. Sambil berjemur, lakukan gerakan ini. Perhatikan titik bantalan di bawah ibu jari. Untuk ditempelkan di area tengah yang cekung di atas ulu hati. Letakkan telapak tangan kiri di atas punggung telapak tangan kanan. Ingat, selalu tersenyum dan gunakan nafas bayi. Fifari, FIFA Republik Indonesia. When a cell is infected by a virus, the virus enters the cell and produces structures that are not found in uninfected cells. The presence of this viral material signals the cell to produce interferon. The interferon moves out of the cell and attaches to receptors on nearby cells of the same type. The cell that produces the interferon is unable to save itself. The virus replicates in this cell and then moves out to infect nearby cells. The nearby cell that already has interferon bound to its surface responds in several ways, including production of enzymes that degrade messenger RNA and prevent protein synthesis. Thus, a virus can attach and enter the cell, but completion of the viral replication cycle is prevented.